Saudara-saudari umat Katolik yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki minggu kedua bulan Kitab Suci Nasional. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Dan subtema pada pertemuan yang kedua ini, Yesus Sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kita akan dalami bersama Injil Yohanes bab 11 ayat 1-45 sebagai sumber inspirasi dan landasannya. Kisah Lazarus dibangkitkan diawali dengan perkenalan 3 tokoh, tempat dan persoalan yang mereka hadapi. Ketiga tokoh itu adalah Lazarus, Marta, dan Maria. Mereka tinggal di Betania, sebuah kampung di lereng timur di bawah Bukit Zaitun, sekitar 3,5 km sebelah timur Yerusalem. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Lazarus, kata Ibrani Eleazar, artinya Allah telah menolong, sedang sakit. Lazarus di sini perlu dibedakan dengan Lazarus dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19-31, seorang laki-laki miskin yang mati lalu diangkat ke surga. Pribadi lainnya adalah Maria, nama yang sangat umum pada zaman Yesus. Dia ini perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Pribadi ketiga adalah Marta. Nama ini jarang dipakai oleh masyarakat Yahudi pada masa itu. Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus, sahabat mereka, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Pesan ini merupakan satu permintaan supaya Yesus mengunjungi Lazarus yang sakit. Setelah mendengar kabar itu, Yesus memberi tanggapan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jawaban Yesus ini mungkin membingungkan. Yesus tahu bahwa penyakit Lazarus dapat menyebabkan kematian. Namun menurutnya, penyakit dan kematian Lazarus akan menjadi sarana agar kemuliaan Allah menjadi nyata, dan selanjutnya anak Allah akan dimuliakan. Setelah mendengar berita dari Marta dan Maria, Yesus tinggal selama 2 hari di tempat dia berada. Yesus menunda permintaan mendesak dari Marta dan Maria. Sekalipun Yesus menunda permintaan Marta dan Maria, namun pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Betania di Yudea. Jarak yang ditempuh ke Betania sekitar 32 km. Para murid menantang keputusan Yesus untuk pergi ke Betania dengan alasan keamanan. "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Menanggapi keberatan para murid, Yesus menjawab dengan perkataan yang terkesan penuh simbol. "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Yesus mengajak para murid mengikutinya sebagai terang dunia. Kiasan terang gelap sudah merupakan perkataan umum pada zaman Yesus. Dalam gulungan laut mati misalnya dikatakan, anak-anak dari kebenaran akan berjalan dalam terang,
tetapi mereka yang menuruti kejahatan akan berjalan dalam kegelapan. Setelah berbicara demikian, Yesus kembali membuat pernyataan yang membingungkan para murid. Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Para murid menafsirkan perkataan Yesus secara harfiah. Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Namun Yesus tidak memaksudkan tidur sebagai istirahat, tetapi kiasan kematian. Dalam sejumlah tulisan Yahudi di luar kitab suci dan juga dalam sebagian kultur dunia kuno, tidur sering menjadi kiasan untuk kematian. Dalam mitologi Yunani, tidur dan kematian sering digambarkan sebagai saudara kembar. Karena para murid salah menangkap perkataan Yesus, maka Yesus mengatakan yang sebenarnya, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Bagi Yesus, ketidakhadirannya saat Lazarus meninggal adalah hal yang baik, sebab ini merupakan kesempatan untuk membuat para muridnya semakin beriman. Kematian Lazarus menjadi kesempatan bagi Yesus mengungkapkan identitasnya sebagai Dia yang berkuasa atas kematian. Kemudian Yesus bersama para murid pergi ke Betania. Ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Dalam pandangan orang Yahudi masa itu, 4 hari itu jiwa orang yang mati sudah meninggalkan tubuhnya. Kedatangan Yesus ditanggapi secara berbeda oleh Marta dan Maria. Marta pergi menjemputnya, sementara Maria tinggal di rumah. Marta ditampilkan sebagai pribadi yang aktif dan selalu mengambil inisiatif pertama. Maria tinggal di rumah, mungkin untuk melayani tamu-tamu yang datang. Itulah sebabnya ia tidak mengetahui kedatangan Yesus. Marta mengamini kuasa Yesus untuk menyembuhkan. Ia juga meyakini bahwa jika Yesus datang lebih awal, Lazarus pasti tidak mati. Marta sepertinya menyesal mengapa Yesus tidak segera datang ketika ia memberitahukan perihal sakitnya Lazarus. Meskipun demikian, Marta meyakini Yesus memiliki relasi istimewa dengan Bapa dan kuasa melakukan mukjizat. Sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Di sini Marta mengakui Yesus sebagai Mesias Anak Allah yang dapat melakukan tanda-tanda heran. Yesus meyakinkan Marta, saudaramu akan bangkit. Marta percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan, namun bukan saat itu, melainkan pada akhir zaman. Pada masa itu berkembang keyakinan di kalangan orang Yahudi bahwa orang mati akan dibangkitkan secara badaniah pada akhir zaman. Orang Farisi menganggap orang Saduki yang menyangkal ajaran ini akan dikutuk. Marta tidak memahami perkataan Yesus, maka Yesus segera berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Di sini Yesus mengungkapkan identitasnya yang lain sebagai sumber kehidupan dan kebangkitan itu sendiri. Percaya kepada Yesus merupakan jalan satu-satunya menuju kebangkitan dan kehidupan.
Orang-orang yang percaya pada Yesus sekalipun mati secara fisik, namun hidup secara rohani, dan mereka yang hidup secara rohani takkan mati lagi. Sampai di sini, Marta percaya Yesus sebagai kebangkitan dan kehidupan. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Iman Marta pada Yesus sebagai kebangkitan dan kehidupan merupakan pesan pokok di dalam perikop ini. Setelah berdialog dengan Yesus, Marta memanggil Maria dan berkata kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggilmu." Ketika sampai di tempat Yesus, Maria tersungkur di depan kakinya. Sikap Maria ini mengungkapkan banyak arti. Ini bisa mengungkapkan kesedihan hatinya, permohonan Maria agar Tuhan menolong, atau hormat kepada Yesus sebagai guru. Tersungkur di tanah juga merupakan ungkapan lahiriah doa atau ibadah kepada Allah. Selanjutnya, ia mengatakan persis seperti yang dikatakan Marta sebelumnya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Setelah Maria berbicara demikian, Yesus meminta agar ia dihantar ke kuburan Lazarus. "Di manakah dia kamu baringkan?" Dengan rasa hormat yang tinggi, Maria dan orang-orang Yahudi mengundang Yesus. "Tuhan, marilah dan lihatlah." Yesus tiba-tiba menangis. Mereka memahami tangisan Yesus ini sebagai ungkapan hati seseorang yang kehilangan sahabat yang dikasihi. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tangisan Yesus menunjukkan betapa dalam kasihnya kepada Lazarus. Beberapa orang seolah-olah menantang kuasa Yesus untuk mengadakan mujizat. Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus kemudian pergi ke kubur Lazarus. Pada zaman Yesus, orang mati biasanya dikuburkan dalam gua. Sebuah batu berbentuk cakram diletakkan di depan kubur untuk menjaga jenazah agar tidak dimakan binatang buas. Juga barang-barang yang disimpan bersama jenazah tidak diambil pencuri. Meskipun beberapa kuburan berbentuk vertikal, tubuh orang mati diletakkan secara horizontal. Tubuh itu akan dibiarkan selama 1 tahun. Setelah itu tulang-tulangnya akan ditempatkan di ossuarium, kotak tulang, kemudian akan dimasukkan ke dalam lubang di dinding kubur. Yesus memerintahkan supaya batu penutup kubur itu diangkat. Namun Marta berkeberatan. Menanggapi keberatan Marta, Yesus sekali lagi menegaskan pentingnya percaya supaya dapat melihat kemuliaan Allah. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Setelah batu diangkat, Yesus berdoa kepada Bapanya, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Doa ini didengar oleh mereka yang berada di sekitar Yesus, yaitu Maria, Marta, para murid, dan orang-orang Yahudi.
Setelah berdoa, Yesus berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Seruan ini mengingatkan pada Yohanes bab 5 ayat 28 sampai 29 tentang kesaksian Yesus sebagai anak Bapa. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Lazarus kemudian datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Mukjizat yang terjadi setelah Yesus berdoa kepada Allah menunjukkan bahwa kebangkitan Lazarus bukanlah semata-mata karya Yesus, tetapi pekerjaan Allah Bapa melalui putranya yang diutus. Dengan mukjizat ini, orang-orang yang melihat percaya pada Yesus sebagai utusan Allah yang berkuasa atas kematian manusia. Kisah ini ditutup dengan dua perintah Yesus, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Inilah sabda kebangkitan dan kehidupan. Saudara-saudari umat Katolik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan dalam Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 tidak hanya berbicara tentang kuasa Yesus yang mengatasi kematian manusia. Kisah ini juga berbicara tentang figur Yesus yang peduli dan berbelas kasih terhadap para sahabat dan keluarga yang mengasihi dan dikasihinya. Injil menggambarkan relasi mereka yang dekat dan akrab. Setiap kali menjalankan tugas perutusannya, entah mengajar atau menyembuhkan orang sakit di wilayah Yerusalem dan Yudea, Yesus selalu menempatkan diri untuk singgah ke rumah keluarga Betania. Kedekatan dan keakraban yang terjalin itu membuat mereka merasa saling memiliki, bahkan terasa sebagai satu keluarga. Akibatnya, apa yang dirasakan di dalam dan dialami oleh keluarga Betania seolah-olah menjadi tanggung jawab Yesus juga. Salah satu peristiwa pahit dan menyedihkan yang menimpa keluarga ini adalah kematian Lazarus. Keluarga ini harus mengalami peristiwa yang tidak diinginkan oleh hampir semua orang, yaitu kehilangan. Kematian adalah peristiwa gelap dalam hidup manusia, sebab kematian memutus hubungan lahiriah antara dia yang mati dengan mereka yang ditinggalkan. Kematian membawa orang pada kepedihan yang mendalam. Pengalaman ini menimpa Marta dan Maria. Dalam kondisi seperti ini, kedatangan Yesus di tengah mereka sangat berarti. Bukan pertama-tama karena Yesus akan membuat mukjizat, tetapi karena kedatangan itu sendiri sudah memberi penghiburan kepada mereka yang ditinggalkan. Yesus ibarat terang yang hadir dalam kegelapan. Inilah misi kedatangan Yesus di dunia ini, yang sangat jelas dinyatakan di awal Injil Yohanes. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sebagai manusia yang fana dan rapuh, kita terkadang harus berhadapan dengan pengalaman seperti yang dialami keluarga Betania. Kesedihan, kehilangan,
dan ketakutan, ibarat kawan yang tiba-tiba muncul dan tidak mau beranjak pergi. Kesedihan menjadi semakin dalam jika itu menyangkut mereka yang dekat dengan kita, teristimewa keluarga dan sahabat-sahabat kita. Namun kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kiranya menyadarkan kita bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi akan mengunjungi kita juga jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya atau menjadi satu keluarga dengan Yesus sendiri. Dalam kisah di atas, Yesus datang dan hadir di tengah keluarga untuk membangkitkan dan menghidupkan. Selain untuk membangkitkan Lazarus yang meninggal, kedatangan Yesus juga menghidupkan dan menggembirakan kembali keluarga Betania. Tidak mudah bagi keluarga yang mengalami bencana dan kesedihan untuk bangkit kembali. Namun dalam kondisi seperti ini, kehadiran Tuhan melalui utusannya Yesus Kristus sangat penting dan berarti.